Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 4701. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dokumen SRS kami atau Software Requirement Specification tentang algoritma menyatakan tabel kebenaran dalam bentuk kanonik POS. Sebelum kami menjelaskan hasilnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrian Juliandri dengan NIM 6070 1233 0106. Perkenalkan, nama saya Mika Anaki Gardinda dengan NIM 6070 123010. Saya Muhammad Fatih Jagaditaska dengan NIM 6070 12300117. Selanjutnya di sini ada daftar isi dari case kami. Yang pertama, gambaran umum proyek. Yang kedua, gambaran umum produk. Yang ketiga, daftar pustaka. Dan yang keempat adalah lampiran dari case kami. Pada proyek ini, kami akan membuat sebuah program Python untuk menyelesaikan tugas besar dari case 9, di mana kami diminta untuk menyatakan sebuah tabel kebenaran dalam bentuk kanonik POS. Pengguna akan menginput tabel kebenaran sesuai yang pengguna inginkan dan hasil akhir atau output dari program ini adalah POS kanonik, POS kombinasi nilai, dan juga POS max term. Tujuan program ini untuk menghasilkan bentuk kanonik POS, kombinasi nilai POS, dan POS max term dalam tabel kebenaran. Adapun ruang lingkup dari program ini, yang pertama hanya mendukung fungsi boolean sederhana, yang kedua tidak mendukung fungsi boolean dengan variabel lebih dari 4, yang ketiga menggunakan terminal sebagai basis aplikasi, yang keempat bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Python, yang kelima hasil akhir atau output dari program ini adalah POS kanonik, POS kombinasi nilai, dan juga POS max term. Tujuan pustaka atau literatur review. Menurut situs Asana, Software Requirement Specification merupakan sebuah dokumen yang mencantumkan persyaratan, harapan, desain, dan standar untuk software yang akan dibuat. Hal ini juga mencakup persyaratan bisnis tingkat tinggi yang menentukan tujuan proyek, persyaratan dan kebutuhan pengguna akhir, dan fungsionalitas software dalam istilah teknis. Fungsi boolean dalam bentuk PS merupakan fungsi boolean yang berupa perkalian dari hasil jumlah atau fungsi boolean yang berupa perkalian dari satu maxterm atau lebih. String biner pada setiap suku maxterm yang tercantum dalam fungsi boolean akan bernilai 0 pada tabel fungsi boolean. Sedangkan string biner pada setiap suku maxterm yang tidak tercantum dalam fungsi boolean akan bernilai 1 pada tabel fungsi boolean. Dikutip oleh Maimunah ND. Sebuah maxterm dari F adalah satu term penjumlahan dari n variabel yang ditampilkan sekali baik dalam bentuk tidak diinverskan maupun diinverskan. 1. Jika diberikan satu baris dalam tabel kebenaran, maxterm dibentuk dengan memasukkan variabel xi jika xi sama dengan 0 atau xi jika xi sama dengan 1. Dikutip oleh Widianto pada tahun 2017. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada gambaran umum produk. Dimulai dari fitur produk. Adapun fitur utama dari program berdasarkan tujuan dan ruang lingkup program ini adalah yang pertama, A. Menginput nilai. User diminta untuk menginput nilai diisi oleh 4 angka, 0 atau 1 tanpa spasi. Dan angka tidak bervariatif. Yang kedua, B. Menampilkan output. Setelah menginput nilai, program akan segera menampilkan output. Program ini yaitu POS kanonik, POS kombinasi nilai, dan juga POS max term. Selanjutnya ada pengguna dan karakteristik produk. Dari tabel berikut merupakan gambaran pengguna dan karakteristik produk. Tercantum pengguna bernama user, karakteristiknya satu, belajar tentang fungsi boolean dengan tabel kebenaran, dua, mendalami tentang logika matematika dan fungsi boolean, tiga, ingin memastikan bahwa jawaban yang ia miliki mengenai fungsi boolean itu benar, empat, penasaran tentang fungsi boolean, lima, ingin belajar tentang fungsi boolean, enam, ingin menggunakan tampilan dan pengoperasian sederhana agar mudah dipahami. Oke, selanjutnya di sini ada 2.3, yaitu kebutuhan hardware dan software. Tabel berikut merupakan penjelasan dari kebutuhan hardware dan software dari produk kami. Oke, hardware yang pertama yaitu komputer atau laptop. Di sini spesifikasinya yaitu RAM minimal 4 GB dengan prosesor support x64 or x86 arsitektur. Kemudian di sebelahnya ada software yaitu
operating system. Jadi operating systemnya adalah Windows 10, 32 bit, dan 64 bit. Ataupun bisa juga digunakan dengan Mac OS 64 bit. Software yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu browser atau Chrome, Safari, Opera, dan lain-lain. Kemudian aplikasi atau compiler. Di sini ada Google Collaborator, Notepad, dan Visual Code. Dan yang terakhir ada programming language yaitu Python 3.0. Kemudian ada jaringan yaitu internet, programming language-nya yaitu Python. Oke, selanjutnya di sini ada 2.4 yaitu desain. Yang dimana UI-nya atau user interface-nya ada di gambar di bawah. Berikut merupakan desain pseudocode dari program project yang kami gunakan yang terdiri dari fungsi kondisi bersyarat if else, serta memiliki beberapa variabel. Oke, di sini yang bagian B yaitu pseudocode. Di sini tertera pseudocode yang digambar. Next. Oke, yang ketiga di sini ada flowchart. Berikut merupakan desain flowchart dari project yang kami gunakan. Jadi pertama yaitu ada start, kemudian input nilai A sampai H. Kemudian di sini lanjut ke proses. Proses pertama yaitu proses hitung POS kanonik. Kemudian proses kedua yaitu proses hitung POS kombinasi nilai. Dan proses yang terakhir yaitu proses hitung POS maxterm. Kemudian habis dari ketiga proses yang kita lakukan, ada proses selanjutnya yaitu print. Yang pertama ada print X, Y, Z atau X action, Y action, Z action. Ya, yang kedua ada proses dari hitung POS kombinasi nilai, yaitu yang di print adalah print angka 0 atau 1. Dan yang terakhir ada proses hitung POS maxterm, yang di print adalah M dot angka. Dan setelah semua proses selesai, akan berakhir dengan N atau selesai. Next. Dan 2.5 ada implementasi. Berikut merupakan program dari project ini yang terdiri dari fungsi kondisi bersyarat, if else, looping, serta memiliki beberapa variabel. Di sini tertera di gambar ya, ada 4 gambar. Next. Dan di sini ada daftar pustaka. Daftar pustakanya tertera di ini, ada Maimunah Melia, dan dari Widianto Eko Didik 2017. Dan yang slide terakhir itu ada lampiran. Lampiran di sini tertera studi kasus yang kami buat. Ya, bisa terlihat di gambar, yaitu case 9 dengan judul POS. Ya, mungkin sekian dari presentasi tugas besar SRS atau Software Requirement Specification dari kami. Cukup sekian, terima kasih.